Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita tentu saja kita akan menentukan satu tujuan hidup yang ingin kita raih di dalam kehidupan ini. Tetapi banyak kenyataan yang kita alami bahwa kita tidak bisa sampai kepada tujuan tersebut. Nah, kita mau belajar satu renungan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa sampai kepada satu tujuan dalam hidup kita, terutama ketika tujuan itu adalah tujuan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, biar ini menguatkan kita dan kita boleh sampai kepada satu hal yang Allah dan kita ingin lakukan dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang pertama ayat 7-8 bunyi firman Tuhan bilang seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Allah menjanjikan sebuah tujuan yang baik. Allah menjanjikan sebuah keberhasilan, Allah menjanjikan bahkan kemakmuran bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan Yosua diminta Allah untuk memimpin bangsa Israel sampai pada sebuah tujuan yang Allah sudah tetapkan bagi mereka. Kita tahu bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang luar biasa suburnya Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai saat ini tanah itu menjadi rebutan. Karena itu tanah yang diberkati. Itu sebuah tujuan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi untuk sampai ke sana bukanlah hal yang mudah bagi bangsa Israel. Apalagi bagi Yosua ketika dia harus memimpin bangsa ini sampai kepada sebuah tujuan di mana mereka akan mengalami ketenangan, mereka akan mengalami kemakmuran, mereka akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dan itu juga merupakan tujuan ya di dalam kehidupan kita. Kita membangun sebuah usaha, kita membangun sebuah keluarga, kita membangun sebuah pelayanan. Kita ingin sampai kepada satu tujuan yang menyenangkan dan tentu saja menyenangkan Allah, dan bagaimana tujuan itu berkenan di hadapan Allah. Tetapi justru di dalam kenyataan yang kita alami, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi ekspektasi kita itu tidak seperti yang terjadi atau tidak seperti realitas yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, sama seperti bangsa Israel, sama seperti Yosua yang mengalami hal seperti ini. Tapi ada satu pesan Tuhan bagi Yosua, bagaimana Yosua bisa sampai kepada satu negeri, kepada satu tempat, kepada satu tujuan di mana Allah akan memberkati mereka. Ayat kebenaran yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sana bagaimana Allah menyampaikan kepada Yosua sendiri, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini mari kita mulai bertindak dengan hati-hati. Artinya bahwa kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kita berhidup bersehari-hari dalam kehidupan kita, mari lakukan semua aktivitas kita dengan dasar kebenaran dari firman Allah itu sendiri. Makanya Allah menyampaikan kepada Yosua, bertindaklah hati-hati. Mungkin bahasa yang lebih sederhana, kalau ingin melakukan sesuatu, hati-hati. Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah ini seperti yang tertulis dalam Alkitab atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab punya banyak perintah bagi hidup kita, punya banyak rules, punya banyak guides ya, untuk kita bisa ada di dalam rencana Tuhan sampai kepada tujuan Allah itu sendiri. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara, kita membangun sebuah keluarga.
kita ingin mencapai sebuah tujuan di dalam keluarga kita di keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia dan sebagainya ya Bapak Ibu Saudara. Apa kata firman Allah supaya kita bisa mencapai tujuan itu? Berfungsi dengan baik. Laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarga. Laki-laki sebagai suami itu menghormati istrinya. Nah, si istri juga di dalam keluarga, dia adalah penolong, dia bukan pemimpin di dalam keluarga. Dia adalah orang yang menolong suami. Dia ada orang yang menghormati juga suaminya, yang mengasihi suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita melakukan apa yang Alkitab perintahkan dalam kehidupan kita, maka saya sangat percaya bahwa keluarga kita akan sampai kepada sebuah tujuan yang baik, sebuah keberhasilan yang tentu saja menyenangkan juga bagi kita semua. Di dalam usaha Bapak Ibu Saudara membangun sebuah usaha, lakukan dengan jujur. Alkitab tidak menyarankan kita untuk berbohong. Mungkin kita akan berpikir begini, namanya usaha Pak, kalau nggak berbohong itu sulit gitu. Seperti yang kita tahu ya, contoh yang sederhana, ketika kita menjual sesuatu, kita menyampaikan nilai harga barang itu dengan harga tertentu, kemudian orang menawar dan kita bilang oh nggak bisa, harga modalnya, harga belinya saja tidak sampai seperti itu, padahal itu bohong. Nah, bagaimana bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan? Kita berpikir bahwa itu hal yang biasa kok di dalam usaha. Itu hal yang juga dilakukan oleh orang-orang yang lain. Iya, biar aja mereka melakukannya. Biar aja orang lain melakukannya. Tapi apa yang Alkitab katakan? Bertindaklah hati-hati. Apa yang firman Tuhan katakan? Apakah kita berpikir bahwa waktu kita jujur di dalam usaha kita, Allah nggak bisa memberkati kita? Apakah kita berpikir waktu kita berterus terang, waktu kita tidak berbohong, maka kita akan ditinggalkan oleh pelanggan kita? Masa kita berpikir seperti itu? Janji firman Tuhan itu jelas bagi hidup kita. Yang penting kita jujur, kita melakukan segala sesuatu seperti yang Alkitab sampaikan. Dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara, Allah punya perintah, jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga percaya kepada Allah-Allah lain dalam kehidupannya. Mereka lebih mempercayai di rumahnya ada keris yang disimpan, di rumahnya ada benda-benda keramat yang disimpan, ada minyak-minyak yang disimpan. Suatu saat keluarga kita jatuh, mengalami kecelakaan, kemudian untuk mengobatinya minum minyak bintang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpikir bahwa itu biasa. Datang kepada orang pintar, panggil orang pintar untuk bisa menyucikan rumah kita. Itu dilakukan juga kepada orang percaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang baru dikaruniai anak, kemudian dia menggunakan gelang hitam di tangan kanan anaknya. Ini orang percaya. Taruh bulu landak di sebelah tempat tidur anaknya. Walaupun di sebelah bulu landak itu juga ada Alkitab, tetapi itu tidak seperti yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau di dalam usaha kita, jangan pernah ada sesuatu yang kita taruh percaya kepada hal-hal lain selain kepada Tuhan. Minta maaf ya Bapak Ibu Saudara, waktu kita pergi ke satu tempat, kadang saya melihat juga ada boneka kucing yang memanggil-manggil seperti ini gitu. Dan Bapak Ibu Saudara, suatu saat saya bertanya kepada kasir yang ada di meja itu, ini maksudnya buat apa? Oh, ini Pak, supaya memanggil pelanggan. Dalam hati saya, ini kucing hanya patung, hanya mainan, gak bisa bersuara, gak bisa panggil pelanggan gitu. Kenapa itu ditaruh di situ? Karena kepercayaan Bapak Ibu. Apalagi latar belakangnya adalah budaya, apalagi latar belakangnya adalah adat. Kita berpikir ini budaya, ini adat. Bukan, ini kepercayaan kepada sesuatu hal yang lain yang bukan dari Tuhan. Dan kalau kita tidak bertindak hati-hati, itu bagaimana kita bisa sampai ke sebuah tujuan dalam kehidupan kita.
Yosua diperintahkan oleh Tuhan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang ada. Artinya bahwa kita nggak bisa menyesampingkan satu hal kemudian melakukan hal yang lain yang kita suka, yang kita tidak suka, kita sisihkan terlebih dahulu. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Untuk sampai di satu tempat, di satu tujuan, kita harus melakukan seluruh hukum kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Mustahil Pak, ya memang mustahil. Tapi ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita di tengah kekurangan kita, di tengah keterbatasan kita. Ada kasih karunia Allah yang akan menolong hidup kita. Tapi firman Tuhan kita renungkan kembali. Allah menginginkan Yosua agar bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel, perintah Allah kepada Yosua untuk bisa sampai kepada tujuan yang Allah tentukan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hari ini adalah hari di mana kita ikut Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita percaya kepada Tuhan, tiba-tiba kita punya masalah dalam kehidupan kita, ada persoalan yang berat dalam kehidupan kita, dan kemudian ada orang bilang berkata, oh kalau gitu kita butuh kekuatan yang lain selain dari Tuhan. Nah karena kita sedang bergumul, kita sedang tertekan dalam sebuah masalah, kita ikut aja dengan orang itu. Besok kita mulai ikut dengan Allah yang lain. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Bapak Ibu Saudara. Tetap pada jalan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kan jalan itu banyak rintangannya, iya. Kan jalan itu mungkin banyak lubangnya, banyak sesuatu yang akan menghalangi kita, iya. Tapi firman Tuhan jelas untuk kita. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Allah tidak pernah menjanjikan sebuah jalan yang mulus dalam kehidupan kita. Allah hanya menginginkan orang percaya itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan bagaimana kita bisa supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Kita tahu garis batasnya. Kita tahu garis batas yang ada di sebelah kanan, dan kita tahu garis batas yang ada di sebelah kiri. Kalau kita ada dalam sebuah perjalanan, biasanya ada garis ya Bapak Ibu Saudara di kiri dan kanan. Itu garis batas, kita nggak boleh melewati garis itu. Nah garis batas itu ditentukan, ditulis oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau tahu garis batas itu, maka harusnya kita juga belajar, kita membaca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu sebuah aturan, bagaimana kita bisa tahu perintah Allah, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Kita nggak pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, semakin kita membaca kebenaran firman Tuhan, semakin kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, garis batas di kanan dan kiri itu semakin jelas bagi kita. Bukan lagi kabur, bukan lagi cat yang mungkin sudah memudar yang di jalan itu, tetapi sangat jelas terlihat. Bahkan semakin kita membaca, semakin kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, seolah-olah garis batas itu bisa menjadi tembok yang tinggi bagi kita, sehingga kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya lagi keinginan untuk loncat dari tembok itu atau menyimpang dari jalan itu. Asal kebenaran firman Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah dua hal ini mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, Allah menginginkan Yosua dan bangsa Israel untuk mereka bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bertindak hati-hati seperti hukum yang disampaikan oleh Tuhan. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menyimpang ke kanan atau ke kiri, ayo kembali ke jalan Tuhan. Sebelum kita bablas di persimpangan jalan itu, mari kembali kepada Allah. Karena saya percaya ketika kita ada di dalam jalan yang sudah ditentukan oleh Allah itu, kita pasti akan sampai kepada tujuan dalam kehidupan kita. Nah kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah mempersiapkan tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Hidup yang berhasil, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Dan Allah sudah memberikan jalan untuk sampai kepada tujuan itu. Dan yang paling penting menjadi catatan kita, ketika saya
kita terus ada dalam jalan tersebut, maka kita akan sampai kepada tujuan dalam hidup kita yang Allah sudah rencanakan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.